Baik, terima kasih Bu ya. Baik. Dan apakah ada pantangan pada saat melaksanakan kholwat Bu ya? Karena kalau misalnya di tarekat TQN itu kan pantangannya kayak nggak boleh makan makanan yang berdarah, kayak semisal hewan seperti itu Bu ya. Nggak, pantangannya nggak ada, makanan biasa bebas, puasa seperti bulan puasa ya. Awal imsaknya ya sebulan puasa, awal bukan seperti puasa, makannya bebas, makan sambal, makan apa bebas, makan telur, yang tidak ada pantangan ya makan cuman itu. Iya. Hanya pantangannya ya jangan banyak apa, jangan banyak maksiat lah. Tapi ya tetap saja sih di hutan juga kemaksiatan ada aja ya lah. Iya. Coba ini kan khalwatnya khalwat jamaah sih ya, bukan khalwat sendirian. Kalau dulu saya sendirian murni nggak ada gangguan, ini kan banyak orang. Ya tetap aja nggak penting ya, kan mengupat orang, saya pakai orang macam. Gitu. Makanya jadi ya pantangannya ya jangan banyak ngobrol lah gitu aja pantangannya lah. Jadi masing-masing di kamar di pos masing-masing, kecuali malam kalau istighosah, nah silakan bareng-bareng setelah itu kembali ke kamar masing-masing. Itu. Jadi setiap orang punya kamar masing-masing gitu. Ya. Dan cara menenangkan hati, pikiran pada saat kholwat itu bagaimana ya Bu ya? Ya. Cara memfokuskan pikiran untuk kholwat. Ya. Kapan pikiran kita tenang? Kapan hati kita damai? Ketika mata kita tidak bermaksiat, telinga kita tidak mendengarkan kemaksiatan, mulut kita tidak mengatakan kemaksiatan, tangan kita tidak melakukan kejahatan, kaki kita tidak melangkah di jalan yang salah, di hutan tidak melihat apa-apa, hanya pepohonan. Itu berarti kan dikondisikan semacam itu. Ngeliat cewek nggak ada, kan gitu. Ngeliat godaan nggak ada, hanya melihat pepohonan aja. Dan di malam hari di gelap gulita rasa takut mencekam semacam itu. Nah itu kan semacam itu kan kita jadi mengkondisikan diri supaya bisa kita begini, manusia ini kan selama ini kan nggak pernah diam, otaknya kan bekerja berpikir siang dan malam, baik sendirian maupun banyak teman. Nah kalau kita berpikir dengan teman itu jujur aja ya, kita hanya membela diri kok. Kita berpikir dengan teman, berdialog, yang ada kita membela argumentasi, membenarkan diri sendiri, dan sulit sekali. Nah ketika sendirian, dengan siapa kita berdialog? Dengan diri kita sendiri. Nah ketika kita berdialog dengan diri sendiri, disitulah terjadi kejujuran. Karena kita tidak bisa membohong lagi. Kita berrelasi kok. Kita selama ini berdialog dengan orang kok. Kapan? Ketika Anda sendirian. Kapan sendiriannya? Sangat singkat, ketika di kamar mandi. Setelah itu ya dengan orang lagi kan gitu. Nah itu. Nah 40 hari di hutan kita punya waktu panjang untuk merenung ya. Nah, tetapi bagi saya sekali lagi tadi ini juga disajakin nanti kita bicarakan. Yang namanya usaha itu tidak mesti di hutan, bisa di laboratorium, bisa di perpustakaan, bisa di masjid. Cuma kalau bisa namanya itikaf ya. Itikaf. Ya bedanya. Kalau di hutan bertapa ya. Kalau di apa namanya? Kalau di gua namanya tahandus gitu. Iya, kalau di gunung namanya apa? Semendi. Oke lah terserah namanya bagaimana. Yang penting adalah saat perenungan itu penting sekali. Kita mesti merenungi lah. Ya minimal bahwa begini. Ada satu kesulitan kita itu ketika melakukan introspeksi, ada kesulitannya. Itu kesulitannya kita sulit untuk jujur dengan diri kita sendiri. Iya, tetapi ketika kita sendirian, kita jujur kok. Itulah makanya kita perlu waktu-waktu harus sering sendirian, ya, supaya kita bisa jujur dengan diri sendiri. Bagaimanapun juga otak juga perlu istirahat, ya, mata istirahat, telinga istirahat, ya, sampai ada juga nanti di dalam khalwat kita ada amalan-amalan yang tidak bicara. Nanti itu namanya saum, bukan siam tapi asom.
ini nadratu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku saum, tidak ngomong dengan orang, karena bagaimanapun juga mulut kita ini tiap hari ngomong, diistirahatkan lah gitu. Telinga kita juga selalu mendengarkan, coba kita istirahatkan dulu untuk merenung. Sebagaimanapun juga bahwa spiritualisme ini tidak berada di tempat keramaian semacam itu. Akan tetapi nanti ketika sudah mencapai, sudah wusul, sudah sampai pada saatnya, nanti mah sudah tidak tergantung dengan tempat lagi. Kalau kita sudah master di bidang itu, sudah nyampe, ya kita mesti kembali ke masyarakat lagi, dan kita tidak akan terpengaruh. Kita sudah bisa sepi di tengah keramaian, dan kita bisa ramai di tengah kesepian. Nah, terima kasih.